Bisnis sarang burung walet adalah salah satu bisnis yang telah lama dijalankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bisnis ini memiliki nilai jual ekonomi yang sangat tinggi. Banyak pelaku usaha bisnis sarang walet yang sukses dan kaya raya. Bukan di Indonesia saja, negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan juga Singapura adalah penghasil sarang burung walet. Populasi burung walet hanyalah berada di Asia Tenggara saja karena burung walet adalah binatang yang dapat hidup di daerah tropis. Namun, Indonesia adalah penghasil terbesar sarang burung walet. Di mana per tahun 2018 tercatat sarang burung walet asal Indonesia menguasai 78% pangsa pasar dunia dengan nilai mencapai 40 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan sarang burung walet dijuluki kaviar dari timur karena kelezatannya melegenda sekaligus harganya yang luar biasa, di mana pada Mei 2021 harga jual di Cina mencapai 1.500 US dollar per kilonya atau setara dengan 20 juta rupiah. Harga yang cukup mahal itu bukan tanpa alasan. Sarang burung walet dikenal memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Bahkan pada zaman dahulu makanan sarang burung walet hanya untuk raja-raja dan kaum bangsawan saja. Hal pertama yang perlu kamu lakukan sebelum memulai bisnis ini adalah mengenal bagaimana cara membuat gedung walet serta perilaku dan pola hidup burung walet. Burung walet umumnya hidup di sekitar gua dan bersarang di tempat yang tinggi. Namun pada saat ini sudah banyak gedung walet yang berjamur mulai dari kota sampai desa-desa terpencil sekalipun. Burung walet memiliki rata-rata masa hidup 16-18 tahun. Walet dewasa umumnya dapat membuat sarang 3 kali dalam setahun. Kamu yang penasaran dengan bisnis yang satu ini harus mengetahui bagaimana proses dan cara budidaya burung walet yang benar, mulai dari tempatnya hingga cara memanennya. Karena bisnis ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, kira-kira antara 50 juta sampai 300 juta rupiah, tergantung material apa yang Anda gunakan. Nah, peluang usahanya memang sangat sempit karena resiko kegagalan yang cukup besar. Bahkan banyak pembisnis walet yang gagal dalam hal budidaya burung walet. Berikut ini proses dan cara budidaya burung walet agar bisa sukses. Yang pertama adalah pembuatan gedung dan tempat tinggal walet. Membuat gedung walet tidak harus tinggi dan gelap gulita, karena yang menjadi faktor terpenting adalah suhu dan kelembapan yang pas, karena burung walet suka tempat yang seperti itu. Sebelum memutuskan untuk membangun rumah walet, sebaiknya lakukan cek lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan suara walet cek log agar nantinya bisa mengetahui seberapa besarkah populasi walet di tempat tersebut. Kemudian lakukan survei, apakah di tempat tersebut termasuk dalam kategori padat populasi namun gedung kurang, apa malah sebaliknya padat gedung populasi kurang. Kita harus mempertimbangkan hal yang satu ini. Jika memilih lokasi di tempat padat gedung namun populasi walet kurang, ini akan beresiko lamanya perkembangan dalam budidaya walet. Yang kedua adalah pilihlah suara walet yang respon. Jangan anggap remeh hal yang satu ini. Suara walet adalah hal yang paling vital dalam budidaya burung walet. Oleh karena itu, pilihlah suara walet yang benar-benar respon dan berkombinasi antara suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Di mana suara walet ini terdiri dari suara anakan, remaja, dan babon. Ada juga karakter suara yang membuat burung walet kejar-kejaran aktif seperti suara birahi. Sebelum memilih suara untuk dipasang di suatu gedung walet, sebaiknya teliti dahulu apakah suara tersebut mengundang burung walet, apa malah akan membuat burung walet kabur. Banyak orang yang masih belum paham antara suara walet birahi dan suara ceklok, karena sekilas karakter suara ini hampir-hampir sama, namun berbeda. Di mana suara birahi adalah suara burung walet kawin
Dan suara ceklok adalah suara burung walet kesakitan minta tolong. Perhatikan gerak burung walet saat merespon suara. Apa cuman menyambar-nyambar saja ataukah menempel? Jika burung walet menyambar-nyambar, artinya burung walet merasa terganggu dan tidak suka dengan suara itu. Untuk mendapatkan suara walet, Anda bisa mendownload di internet ataupun di YouTube. Di situ banyak sekali orang-orang membaginya secara cuma-cuma dan gratis. Namun jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, saya sarankan menggunakan suara walet yang bermahar. Namun pada hal ini juga banyak orang yang menjual suara walet dengan iming-iming murah, namun belum tentu kepastian responnya. Ingat, beda tempat beda juga responnya. Lain lubuk, lain ilalang. Semua tergantung populasi walet di tempat Anda. Ekotedisi juga sudah banyak membagikan suara-suara walet gratisan di video sebelumnya. Namun ada juga suara-suara walet bermahar yang tentunya sudah dites bagaimana responnya. Kemudian yang ketiga adalah jangan memakai Ampli dan Twitter asal-asalan, asal murah, asal bunyi. Nah, pilihlah Ampli dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, suaranya jernih. Yang kedua, low noise. Kemudian tidak ada tambahan treble dan bass pada putaran potensio ya. Dan mengeluarkan suara yang lantang. Namun lantang bukan berarti keras. Nah, untuk mengetahui bahwa Ampli tersebut bagus atau tidaknya adalah dengan memperhatikan suara inap. Biasanya jika ampli kurang power, suara yang dihasilkan pada bagian inap akan terseot-seot seperti bunyi ngek-ngek gitu. Nah, kemudian untuk Twitter, pilihlah Twitter yang memiliki nesting pang pada bagian inap dan gunakan Twitter kombinasi magnet pada bagian tarik, lar, dan panggil. Untuk pilihan Twitter ini terserah Anda, bisa memilih Audax 61, Audax 65, ataupun Twitter Piro. Twitter yang umum digunakan adalah Twitter Audax 61 untuk bagian inap, tapi saya sarankan menggunakan Twitter yang memiliki nesting plang. Yang model sekarang ya, ada nesting plang berwarna putih.